Apakah orang yang meninggal atau dalam cara yang tragis dalam kecelakaan mengalami hukuman dari Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang menyentuh perasaan kita ketika kita melihat tragedi atau kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Apakah ini hukuman dari Tuhan? Mari kita gali bersama. Yang pertama yang akan kita lihat adalah kecelakaan itu bukan hukuman dari Tuhan. Alkitab dengan tegas menolak ide bahwa kecelakaan adalah hukuman langsung dari Tuhan. Contohnya dalam Lukas 13 ayat 1-5. Yesus menanggapi insiden di mana menara Siloam runtuh dan membunuh 18 orang. Ketika diberitahu tentang kejadian tersebut, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki pandangan umum yang salah, bahwa kematian dalam tragedi seperti itu adalah hukuman dari Tuhan. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang meninggal dalam kecelakaan tersebut tidak lebih berdosa daripada yang lain. Dengan kata lain, kematian mereka bukanlah hasil dari dosa pribadi yang dihukum Tuhan pada saat itu. Ini menegaskan bahwa kematian karena kecelakaan tidak boleh dianggap sebagai hukuman ilahi. Poin yang kedua, kecelakaan dan penderitaan tidak selalu berkaitan dengan dosa pribadi. Kisah lain bisa kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 2-3, menguatkan akan ide ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang pria yang buta sejak lahir, murid-murid bertanya, apakah dosa pria itu atau dosa orang tuanya yang menyebabkan kebutaannya? Yesus menjawab bahwa kebutaan pria itu bukanlah hasil dari dosa siapapun. Penderitaan atau kondisi tersebut bukan hukuman atas dosa pribadi. Melalui jawaban ini, Yesus mengajarkan bahwa penderitaan di dunia ini, termasuk kecelakaan atau cacat lahir, tidak selalu berhubungan dengan dosa seseorang. Mengaitkan penderitaan atau kematian dengan hukuman Tuhan dapat membuat kita salah memahami kasih dan keadilan Tuhan. Poin yang ketiga adalah tentang kisah Ayub, di mana kita temukan penderitaan tidak selalu berarti hukuman Tuhan. Seluruh kitab Ayub dalam Perjanjian Lama berfokus pada tema ini. Ayub adalah orang yang saleh, namun ia mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan keluarga, kekayaan, dan kesehatannya. Teman-temannya berulang kali menuduh bahwa penderitaannya pasti disebabkan oleh dosa yang tersembunyi. Tetapi Ayub tetap teguh bahwa dia tidak melakukan kesalahan yang layak menerima hukuman seperti itu. Di akhir kisah, Tuhan sendiri menegur teman-teman Ayub karena pandangan mereka yang salah, sesuai dengan Ayub 42 ayatnya yang ke-7. Tuhan menyatakan bahwa penderitaan Ayub bukanlah hukuman atas dosa, melainkan sebuah ujian yang memiliki tujuan yang lebih besar. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh cepat menilai bahwa tragedi, kecelakaan, atau penderitaan adalah akibat dosa pribadi. Poin yang keempat, menyalahkan korban kecelakaan adalah sikap yang kejam dan tidak benar. Ketika seseorang meninggal dalam kecelakaan, hal yang sangat menyakitkan bagi keluarga yang berduka adalah mendengar asumsi bahwa kematian tersebut adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Menambah penderitaan keluarga dengan insinuasi semacam itu bukan hanya kejam, tetapi juga bertentangan dengan ajaran kasih Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus menghakimi orang yang menderita atau mengalami kecelakaan
sebagai penerima hukuman ilahi. Sebaliknya, Dia mengajarkan kita untuk berempati, mengasihi, dan mendukung mereka yang mengalami penderitaan. Dan poin yang kelima adalah tragedi dan penderitaan adalah bagian dari fakta dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kecelakaan, penyakit, dan penderitaan adalah bagian dari realitas dunia yang jatuh. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3, seluruh ciptaan terkena dampak dan menjadi tidak sempurna. Tragedi dan penderitaan ada bukan sebagai bentuk hukuman individu, tetapi sebagai bagian dari kondisi dunia yang rusak oleh karena dosa. Namun, dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan suatu hari, segala penderitaan akan diakhiri ketika Dia kembali dan memulihkan segala miliknya. Poin yang keenam, fokus Yesus ada pada pertobatan dan hidup kekal. Dalam Lukas 13 ayatnya yang kelima, Yesus mengalihkan fokus dari pertanyaan tentang kecelakaan sebagai hukuman dan Dia menekankan pentingnya pertobatan. Dia katakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa dengan cara demikian. Artinya, daripada berdebat apakah kecelakaan adalah hukuman, kita harus menyadari bahwa hidup ini singkat dan rapuh. Setiap orang dipanggil untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena hidup kekal lebih penting daripada kematian fisik. Pesan ini mengingatkan kita bahwa tujuan Tuhan bukanlah menghukum melalui tragedi, tetapi membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Sebagai kesimpulan, apakah kecelakaan merupakan hukuman dari Tuhan? Jawaban Alkitab adalah tidak. Menyatakan bahwa kematian dalam kecelakaan adalah hukuman dari Tuhan merupakan pandangan yang salah dan dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang sifat Tuhan. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa tragedi bukanlah tanda dari dosa pribadi atau hukuman ilahi. Sebaliknya, Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan dan pertobatan, bukan dalam rasa takut akan hukuman yang tidak adil. Tragedi, kecelakaan, penderitaan, penyakit adalah bagian dari dunia yang rusak oleh dosa. Tetapi kita memiliki pengharapan yang lebih besar di dalam Yesus Kristus. Suatu hari, semua penderitaan akan dihapus dan kita akan hidup dalam damai dan kasih Tuhan untuk selamanya. Marilah kita saling menghibur dan mendukung mereka yang sedang berduka dan tidak menambah beban dengan asumsi yang salah. Tuhan adalah kasih dan dalam kasih-Nya Dia memanggil kita untuk berserah dan menemukan pengharapan di dalam keselamatannya. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.